Apes mempunyai tipe telur megalesital. Pada tipe telur ini, tipe pembelahan yang terjadi adalah meroblastik. Tipe pembelahan meroblastik pada Apes disebut juga tipe parsial karena sebelum satu pembelahan selesai, pembelahan tahap selanjutnya sudah terjadi. Tipe pembelahan meroblastik berada pada bagian kecil kutub animal. Pada Apes, tepatnya berada pada germinal disk. Disebut disk karena pembelahan yang dilakukan hanya pada bagian inti sel yang berada pada kutub animal. Dan jika dilihat dari bagian sisi atas pada saat pembelahan atau hasil morulanya berbentuk seperti piringan atau disebut juga simetri diskoidal. Bentuk blastula pada burung adalah cakram atau tudung. Ketika lapisan tunggal blastodem terbentuk, blastoderm kemudian membelah secara ekuatorial atau horizontal, menghasilkan 3-4 lapisan sel. Pada tahap ini, blastodis dibedakan menjadi dua daerah, yaitu area pellucida dan area opaka. Pada beberapa anggota Apes, rongga subgerminal merupakan blastosol. Khusus pada ayam dan bebek, blastosol terbentuk setelah adanya delaminasi blastodem, membentuk lapisan sel bagian bawah yang disebut hipoblast primer, sedangkan lapisan sel bagian atas dinamakan epiblast. Adapun tujuan dari praktikum ini adalah 1. Mengetahui pembelahan pada Apes, 2. Mengetahui blastulasi pada Apes, 3. Mengetahui gastrulasi pada Apes, 4. Mengetahui neurulasi pada Apes, dan yang terakhir mengetahui organogenesis pada Apes. Alat yang digunakan yaitu pemodelan blastulasi Apes, pemodelan proliferasi Apes, dan juga gamma. Untuk langkah kerja yang pertama, alat dan bahan yang diperlukan disiapkan. Selanjutnya, melalui pemodelan proliferasi dan blastulasi Apes, diamati tahapan proliferasi dan blastulasi Apes serta didokumentasikan. Selanjutnya, laporan embriogenesis dibuat dalam bentuk video. Yang pertama pembelahannya secara vertikal atau meridional. Ini adalah pembelahan kedua, masih sama-sama vertikal. Lalu untuk pembelahan selanjutnya masih pembelahan vertikal, namun pada pembelahan ketiga ada dua pembelahan yang terjadi dalam satu waktu yang bersamaan. Itu horizontal nggak sih harusnya? Yang keempat, di sini terjadi 4 pembelahan, di mana pembelahan yang keempat adalah pembelahan secara horizontal yang melintang dari bagian tengah membentuk bulatan seperti itu. Dan pada pembelahan yang terakhir berbentuk vertikal, yaitu di antara pembelahan ketiga dan pembelahan kedua. Nah, pembelahan ini terjadi sebanyak 4 kali. Blastomer yang terbentuk dari hasil beberapa pembelahan awal dari bagian atas dan pinggir tertutupi oleh membran plasma, tetapi terbuka pada bagian bawahnya. Pembelahan selanjutnya menyebabkan embrio semakin meluas secara radial ke arah periblast. Sel-sel yang terdapat pada blastoderm di daerah perifer jarang berinti. Selain pembelahan terjadi di daerah permukaan telur, pada embrio 32 sel memperlihatkan pola pembelahan yang berbeda. Pada saat ini, bidang pembelahan menjadi secara ekuatorial di bawah permukaan lapisan sel berinti sehingga sel tersebut terbagi menjadi dua lapisan, yaitu lapisan atas dan lapisan bawah yang berbatasan dengan yolk. Pembelahan selanjutnya yang sejenis menyebabkan sel berlapis-lapis. Pembelahan terjadi secara sentrifugal ketika blastoderm membesar pada salurannya, tetapi perluasannya tidak mencapai daerah paling tepi. Hal demikian membuat sebagian tepi daerah perifer blastoderm masih mempunyai ketebalan selapis sel. Ketika embrio mencapai kurang lebih 100 sel, bagian dasar blastoderm berbatasan dengan rongga subgerminal. Baik, berikut merupakan kesimpulan dari praktikum yang telah kami lakukan. Jadi, klasis Apes memiliki tipe telur megalesital dengan tipe pembelahan meroblastik atau parsial diskoidal yang menghasilkan diskoblastula. Pembelahan ini pun membentuk blastomer yang asimetris atau unequal dengan ukuran yang berbeda.